Sudut kafe kampus yang sepi di sore hari, dekat jendela besar. Cahaya jingga matahari terbenam menyusup, menyinari tumpukan buku tebal di meja Anya. Aroma kopi dan sedikit roti panggang menguar samar. Anya terlihat kusut, dengan rambut diikat seadanya dan kacamata bertengger di hidungnya. Mata memerah karena begadang. Bayu melangkah mendekat, nampan berisi 2 cangkir kopi panas dan sepotong kue coklat di tangannya. Ia meletakkannya di meja Anya, menyebabkan tumpukan buku hukum internasional sedikit bergeser. Anya terlonjak kaget, mendongak dari buku di pangkuannya dengan ekspresi lelah dan sedikit jengkel. Bayu. Astaga, mengagetkan saja, keluhnya, memijat pelipisnya. Bayu tersenyum tipis, matanya menangkap lingkaran hitam di bawah mata Anya. Maaf, maaf. Makanya jangan terlalu serius sampai dunia lain saja nggak kedengaran. Aku sudah memanggilmu 3 kali. Ini, aku bawakan amunisi. Ia mendorong salah satu cangkir kopi dan sepotong kue coklat ke arah Anya. Anya menghela napas, akhirnya meraih cangkir kopi itu. Kehangatan cangkir kontras dengan dinginnya ujung jarinya. Terima kasih. Aku memang butuh ini. Sudah berapa lama kamu di sini? Baru saja. Aku lihat kamu dari pintu. Wajahmu itu, seperti orang baru saja dihukum 1000 tahun tanpa interaksi sosial. Canda Bayu, namun ada nada khawatir dalam suaranya. Ia duduk di kursi di seberang Anya, menyeruput kopinya. Anya sekilas tersenyum masam. Kurang lebih begitu rasanya. Hukuman seumur hidup di bawah tumpukan pasal dan teori yang entah kapan beresnya. Dia mengisyaratkan tumpukan bukunya. Ujian sebentar lagi, Bayu. Dan aku merasakan gila. Bayu mengangguk perlahan. Aku bisa melihatnya. Ada apa lagi? Hukum pidana? Perdata? Atau itu buku tentang konstitusi kuno yang tebalnya seperti bantal? Anya menggeleng lemah, matanya kembali jatuh ke buku di pangkuannya, sebuah buku hukum lingkungan yang sudah terlihat lusuh. Bukan cuma 1 mata kuliah. Ini semua. Semuanya terasa kabur. Dia menunjuk ke buku di pangkuannya. Aku membaca bab yang sama berulang-ulang, menghafal definisi, tapi rasanya tidak ada yang benar-benar masuk ke otakku. Suaranya bergetar, dan dia meremas halaman buku dengan jari-jarinya. Bayu meletakkan cangkirnya, menyandarkan sikunya di meja. Masuk, tapi nggak nyangkut maksudmu? Bahkan nggak yakin sampai masuk pun. Seperti aku hanya menggerakkan mata dari satu kata ke kata lain, bibirku melafalkan, tapi pikiranku entah kemana. Kosong. Setelah selesai 1 paragraf, aku lupa apa yang kubaca di kalimat pertama. Ini sudah 3 jam aku di sini, Bayu, dan aku cuma berhasil menyelesaikan 2 halaman dengan perasaan gak yakin sama sekali. Anya tiba-tiba meluapkan frustrasinya, suaranya sedikit meninggi. Beberapa pengunjung kafe menoleh sekilas, tapi Bayu hanya menatapnya dengan tenang. Oke. Tarik napas, Anya, kata Bayu lembut. Itu pasti rasanya mengerikan. Aku tahu bagaimana rasanya ketika otakmu lelah, tapi kamu tetap memaksanya. Anya menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi, memejamkan mata. Mengerikan adalah kata yang tepat. Aku panik, Bayu. Ini mata kuliah penting untuk skripsiku nanti.
Aku harus menguasainya. Tapi semakin aku mencoba, semakin kepalaku terasa berat, dan semakin semua huruf di sini terlihat sama. Dia membuka mata dan menatap Bayu. Ada keputusasaan di sana. Aku sudah mencoba semua trik. Baca cepat, baca lambat, buat mind map, stabilo warna-warni sampai bukuku kayak pelangi. Tulis ulang di kertas lain, tapi hasilnya sama saja. Bayu mengambil sepotong kue dan menggigitnya perlahan, memberi Anya waktu untuk menenangkan diri dan dirinya sendiri untuk berpikir. Dulu aku pernah begitu waktu mengurus detail struktur jembatan. Rasanya semua rumus dan perhitungan itu cuma angka acak tanpa makna. Kamu tahu apa bedanya kita waktu itu? Anya menggeleng, penasaran. Aku bisa istirahat. Kamu enggak? Atau kamu merasa nggak bisa istirahat? Bayu menatap Anya lekat. Kapan terakhir kamu tidur nyenyak, Anya? Atau melakukan sesuatu yang bukan tentang buku-buku ini? Anya mengalihkan pandangannya ke jendela, melihat siluet pohon-pohon di luar. Tidur? Mungkin, 3 hari yang lalu aku tidur sekitar 6 jam. Itu pun aku bangun jam 3 pagi karena teringat satu pasal yang belum kupahami. Melakukan hal lain? Gak ada waktu, Bayu. Tiap detik terasa berharga. Aku harus mengejar ketertinggalan. Mengejar apa, Anya? Tanya Bayu. Suaranya kini lebih serius. Mengejar sampai kamu jatuh sakit? Sampai kamu benci pelajaran yang sebenarnya kamu suka? Atau sampai kamu gak bisa mikir jernih lagi? Kalau aku gak belajar, aku pasti gagal. Jawabannya cepat, nadanya defensif. Semua orang di jurusanku itu pintar-pintar, Bayu. Mereka semua bisa. Masa aku yang paling bodoh? Anya, itu omong kosong. Kamu bukan bodoh. Kamu cuma kelelahan, timpal Bayu. Dan membandingkan diri dengan orang lain itu racun. Kita semua punya ritme belajar sendiri. Mungkin mereka punya cara yang berbeda, atau mungkin mereka juga merasakan hal yang sama tapi tidak menunjukkannya. Anya meremas tangannya di pangkuan. Tapi aku takut. Takut mengecewakan diri sendiri, juga orang tua. Mereka sudah banyak berkorban. Itu wajar. Tapi rasa takut itu justru bisa jadi penghalang. Loh, otak kita itu bukan mesin fotokopi. Anya, dia perlu pengolahan, perlu waktu untuk mencerna. Kalau kamu terus-menerus membanjirinya dengan informasi tanpa jeda, dia akan menolak, atau setidaknya, filtrasinya jadi kacau. Bayu memberi jeda. Coba deh kita analisis. Kenapa kamu merasa tidak masuk? Apakah karena materinya terlalu sulit dipahami? Atau karena kamu sudah kehilangan fokus sebelum mulai membaca? Dua-duanya, jawabannya jujur. Materinya memang berat. Banyak istilah baru, banyak teori yang saling tumpang tindih. Tapi juga karena fokusku berantakan. Aku duduk di sini, mata tertuju pada buku, tapi pikiranku melayang ke deadline skripsi, ke presentasi minggu depan, ke nilai UTS yang belum keluar. Aku khawatir ini itu, sampai nggak ada ruang lagi untuk berpikir tentang apa yang ada di depan mataku. Nah, itu dia masalahnya, kata Bayu. Kamu membebani diri dengan terlalu banyak hal sekaligus. Otakmu seperti komputer yang membuka puluhan tab di browser. Lambat, bahkan bisa crash. Kamu perlu menutup beberapa tab itu dulu.
Bagaimana caranya? Anya bertanya, suaranya sedikit melembut, ada sedikit harapan di sana. Aku nggak bisa tiba-tiba melupakan kewajiban-kewajibanku yang lain. Bukan melupakan, tapi menata. Pernah dengar tentang mindfulness atau focused attention? Bayu menjelaskan. Saat kamu membaca hukum lingkungan, fokusnya ya di hukum lingkungan. Semua kekhawatiran skripsi, nilai, presentasi, simpan dulu di parkiran. Bilang ke dirimu sendiri, aku akan memikirkannya lagi nanti, tapi sekarang, aku fokus ke bab ini. Mungkin terdengar sepele, tapi itu butuh latihan.